Selamat pagi semuanya. Oke, hari ini akan Bapak bahas mengenai bab 3 bagian C berkaitan dengan permintaan, penawaran, harga, dan pasar. Sebelum itu, kita tahu bahwa ketika masa-masa Lebaran atau Idul Fitri itu terjadi banyaknya barang-barang yang diperjualbelikan, terutama adanya diskon-diskon pada masa menjelang Lebaran. Nah, kenaikan barang-barang berkaitan dengan permintaan atau penawaran di pasar, permintaan untuk pihak pembeli dan penawaran untuk pihak penjual, itu akan mempengaruhi yang namanya harga suatu barang. Jadi 4 konsep ini yaitu permintaan, penawaran, harga, dan pasar itu nanti akan kita bahas pada bagian C ini. Pertama adalah permintaan. Permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu. Nah, berkaitan dengan permintaan itu seperti yang Bapak sebutkan awal tadi, itu adalah pembeli atau pihak konsumen. Di sini ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Pertama adalah harga suatu barang. Jika harga barang naik, jumlah barang yang diminta akan berkurang. Sebaliknya, jika harga barang turun, jumlah barang yang diminta akan bertambah. Misalnya ketika harga suatu barang diskon, pakaian misalnya, harganya 50.000 dari harga semula 100.000. Otomatis harga barang turun, pembeli juga akan semakin banyak. Tapi jika harga barang ini naik jadi 100.000, pembeli juga akan berkurang. Jadi harga barang merupakan faktor yang mempengaruhi jumlah permintaan. Faktor yang kedua adalah jumlah pendapatan. Jika pendapatan rata-rata setiap orang meningkat, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. Sebaliknya, jika jumlah barang atau jumlah pendapatan menurun, maka jumlah barang yang diminta akan menurun. Nah, biasanya kita lihat konsumen cenderung meningkatkan jumlah pembelian ketika dia mendapatkan atau istilahnya itu memperoleh pendapatan yang besar. Tapi kalau istilahnya gajinya atau pendapatannya kecil, konsumen ini akan berpikir ulang untuk membeli suatu barang. Jadi jumlah pendapatan juga merupakan faktor yang mempengaruhi jumlah permintaan. Yang ketiga adalah selera masyarakat. Apabila seseorang sangat menyukai suatu barang, walaupun harga barang tersebut mahal, maka tetap akan dibeli. Sebaliknya, jika seseorang tidak berselera terhadap suatu barang, walaupun harga barang tersebut murah, tetap tidak akan dibeli. Semisal di gambar ini ada beberapa produk untuk penghilang nyamuk atau penyemprot nyamuk. Masyarakat cenderung lebih memilih salah satu merek meskipun lebih mahal daripada merek yang lain, tapi karena selera masyarakat atau istilahnya tuh pemikiran masyarakat yang lebih percaya terhadap merek obat nyamuk ini, meskipun harganya mahal, tetap akan dibeli. Inilah tergantung selera masyarakat. Jadi selera masyarakat juga merupakan faktor yang mempengaruhi jumlah permintaan. Yang keempat adalah jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk, semakin besar pula permintaan terhadap barang dan jasa. Kita lihat antara daerah perkotaan dengan daerah desa. Di daerah perkotaan itu jumlah penduduknya sangat padat. Otomatis jumlah konsumen atau pembeli itu juga sangat banyak. Sedangkan di daerah desa mungkin jumlah penduduknya sedikit. Makanya ketika di pasar di desa itu jumlah pembelinya juga sedikit. Jadi jumlah penduduk itu juga mempengaruhi jumlah atau banyak sedikitnya permintaan. Kemudian yang kelima adalah perkiraan dan harapan masyarakat. Masyarakat akan menambah permintaan terhadap suatu barang jika diperkirakan harganya di masa yang akan datang itu akan
naik. Misalnya, pemerintah menerapkan atau istilahnya menaikkan tarif harga BBM besok, mungkin ya. Kemudian karena masyarakat sudah mengetahui bahwa besok harga BBM akan naik, hari ini masyarakat akan berbondong-bondong untuk membeli bahan bakar tersebut di pom bensin. Nah, karena masyarakat sudah memperkirakan harga naik, akhirnya hari ini masyarakat akan membeli dengan jumlah yang banyak BBM tersebut. Perkiraan dan harapan masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi banyak sedikitnya permintaan suatu barang. Harga barang lain. Banyak sedikitnya barang yang diminta dipengaruhi juga oleh harga barang lain. Semisal dalam sebuah supermarket atau minimarket, ini ketika konsumen membeli jeruk, kemudian ternyata harga jeruknya itu naik, otomatis konsumen akan beralih ke buah apel karena harga buah apel ini lebih murah. Karena mahalnya buah jeruk, makanya konsumen akan beralih ke buah apel. Disinilah harga barang lain juga mempengaruhi banyak sedikitnya permintaan. Buah apel dijadikan sebagai barang pengganti atau substitusi untuk buah jeruk yang harganya lebih mahal. Kita lihat sekarang kurva permintaan. Ini tergambar sebuah kurva permintaan sesuai dengan tadi yang kita bahas berkaitan dengan jumlah permintaan atau jumlah pembelian suatu barang. Jika kita lihat di sini ada semacam kurva di mana P ini merupakan harga roti coklat dari harga 3.000 sampai harga 500. Sedangkan bagian Q itu adalah jumlah roti coklat. Nah, kita lihat hukum permintaan, yaitu apabila harga suatu barang dan jasa itu meningkat, jumlah barang yang diminta akan menurun. Kita lihat di sini di dalam kurva. Harga roti adalah 2.500. Maka jumlah roti yang dibeli itu ada 2. Tapi ketika harga roti itu 500, jumlah pembeli ada 10. Ini sesuai dengan hukum permintaan tadi. Jika harga suatu barang itu meningkat, jumlah barang yang diminta akan menurun. Jika kita urutkan dari harga 500 sampai harga 3.000, jumlah permintaan yang paling banyak itu ada di angka 500. Nah ini sesuai dengan hukum permintaan tadi. Harga suatu barang naik, jumlah barang yang diminta akan menurun. Sebaliknya, jika harga suatu barang menurun, jumlah permintaan atau barang diminta akan meningkat. Jika kita gambar kurvanya seperti ini. Ini adalah kurva permintaan. Setelah permintaan, kita akan melihat penawaran. Penawaran itu merupakan kesediaan penjual untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Penawaran bisa kita ibaratkan sebagai pihak penjual atau penjual barang. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Pertama adalah kemajuan teknologi. Semakin tinggi teknologi yang digunakan dalam produksi barang, maka kualitas dan jumlah barang hasil produksi bertambah, dan ini berpengaruh pada naiknya jumlah penawaran. Kita lihat di sini. Di sini adanya mesin-mesin untuk memproduksi suatu barang. Ini berkaitan dengan kemajuan teknologi. Semakin canggih mesin untuk membuat sebuah sablon pakaian ini, maka barang-barang yang dihasilkan juga semakin banyak. Ini juga mempengaruhi jumlah penawaran atau jumlah penjualan baju. Faktor kedua adalah biaya produksi. Tinggi rendahnya biaya produksi akan menentukan harga suatu barang. Bila biaya produksi itu tinggi, maka produsen akan mengurangi jumlah produksinya. Sedangkan ini juga akan berpengaruh terhadap jumlah barang yang ditawarkan. Tapi sebaliknya, jika biaya produksi itu murah, maka akan semakin banyak pula barang yang akan ditawarkan atau semakin banyak barang yang diperjualbelikan. Kita lihat di sini. Yang
Yang ketiga adalah persediaan sarana produksi. Tidak seimbangnya sumber daya produksi dibandingkan dengan kebutuhan mengakibatkan terjadinya masalah ekonomi. Produksi akan terganggu jika sarana produksi itu berkurang. Kita ambil contoh misalnya penawaran atau penjualan beras di daerah tertentu cenderung akan menurun karena banyak lahan pertanian yang digunakan untuk menanam padi sebagai penghasil beras itu beralih fungsi menjadi daerah-daerah industri. Semuanya dihabis atau istilahnya semuanya dipakai untuk pembangunan pabrik-pabrik. Nah, ini mengakibatkan berkurangnya jumlah penawaran atau jumlah barang yang ditawarkan terhadap pihak konsumen. Ini berkaitan dengan persediaan sarana produksi. Lahan pertanian itu merupakan salah satu sarana produksi. Ini juga mempengaruhi jumlah penawaran atau banyak sedikitnya barang yang ditawarkan kepada pihak pembeli. Kemudian yang keempat adalah meningkatnya jumlah produsen. Jika penjualan produk dari satu jenis usaha dianggap mendatangkan keuntungan, hal ini akan mendorong para pemodal lain atau pengusaha-pengusaha lain untuk memasuki jenis usaha tersebut. Semisal kita lihat di sini penjualan untuk barang-barang aksesoris atau seperti tas, barang-barang kerajinan. Ketika satu pengusaha ini kelihatan memperoleh untung yang besar, maka akan menimbulkan pengusaha-pengusaha lain untuk mengikuti jejaknya untuk menjual souvenir-souvenir berupa tas ini. Atau misalnya kalau kita lihat seperti pertanian cabai dianggap lebih menguntungkan. Akhirnya banyak petani-petani itu lebih memilih menanam cabai karena lebih menguntungkan daripada menanam tanaman lain. Itu meningkatnya jumlah produsen akibat salah satu pengusaha yang memperoleh untung lebih besar. Ini juga mempengaruhi jumlah penawaran. Kemudian adalah peristiwa alam. Jika terjadi bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, ataupun musim kemarau yang berkepanjangan, mengakibatkan hasil produksi suatu barang itu akan berkurang drastis. Kejadian alam ini akan mengurangi penawaran barang. Ini bisa mungkin dikaitkan dengan barang-barang pertanian seperti sayuran atau padi. Itu produksinya akan berkurang ketika terjadi bencana alam. Contoh di gambar ini adalah ketika gunung meletus. Ketika gunung meletus itu mengakibatkan berjatuhannya abu vulkanis. Abu vulkanis ini mengakibatkan beberapa pertanian dan perkebunan itu menjadikannya istilahnya tidak subur lagi atau mematikan pertanian atau sayuran-sayuran tersebut. Akibatnya jumlah barang berupa sayuran dan padi ini itu akan berkurang. Ini juga mempengaruhi banyak sedikitnya penawaran. Tidak hanya gunung meletus, kemarau juga bisa mengakibatkan hal yang serupa. Kemudian banjir juga. Berikutnya adalah harapan produsen. Jika produsen memperkirakan perekonomian ke depan akan membaik, saat ini produsen akan memproduksi lebih banyak barang untuk dijual. Sebaliknya, jika produsen memperkirakan situasi perekonomian pada masa datang akan memburuk, produsen cenderung tidak meningkatkan produksi. Nih, kita lihat seperti kita bandingkan dengan saat ini. Pengusaha-pengusaha otomotif itu akan mengurangi jumlah produksi seperti mobil atau motor karena di masa pandemik ini perekonomian sedang tidak stabil, bahkan berada di masa-masa kritis. Akhirnya pihak produsen atau pembuat otomotif motor ini akan mengurangi jumlah produksinya. Tapi ketika nanti selesai pandemik, dengan harapan pihak produsen bahwa kedepannya penjualan motor akan meningkat, otomatis pihak pengusaha ini akan memproduksi motor itu dengan jumlah yang cukup banyak. Nah, ini adalah harapan produksi. Bisa naik dan bisa turun, itu juga mempengaruhi jumlah barang-barang penawaran. Yang terakhir adalah harga barang dan jasa lain. Jumlah penawaran suatu barang dan jasa yang dapat menggantikannya atau barang substitusi. Kita ambil contoh misalnya ini adalah
bahan bakar minyak seperti premium, pertamax, dan pertalite. Kita lihat ketika harga premium itu mulai naik, kemudian harganya hampir menyamai pertamax dan pertalite, otomatis pihak pengusaha BBM akan menaikkan jumlah pertalite dan pertamax dengan harga yang hampir sama dengan premium. Ini juga mempengaruhi jumlah penawaran, harga barang dan jasa lain. Konsumen pasti akan lebih memilih pertalite atau pertamax karena harganya hampir sama, tapi kualitasnya lebih baik pertalite atau pertamax. Kemudian kita lihat kurva penawaran. Ini adalah gambar dari kurva penawaran, berbeda dengan kurva permintaan tadi. Di dalam kurva penawaran terdapat hukum penawaran, yaitu apabila harga suatu barang dan jasa itu meningkat, jumlah yang ditawarkan juga akan meningkat. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, jumlah yang ditawarkan juga akan semakin menurun. Kita lihat di sini, P adalah harga roti coklat. Kemudian Q adalah jumlah penawaran atau jumlah barang yang ditawarkan. Kita lihat dari harga 1000. Ketika harga sebuah roti itu 1000, jumlah barang yang ditawarkan itu ada 2. Karena sesuai harga hukum penawaran tadi, harga suatu barang menurun, otomatis jumlah penawaran juga menurun. Tapi ketika harga roti itu 3000, jumlah penawaran atau barang yang dijual ada 10 buah. Jadi lebih banyak. Hukum penawaran tadi juga, harga suatu barang meningkat, barang yang ditawarkan juga akan meningkat. Inilah hukum penawaran dan disinilah gambar dari kurva penawaran tersebut. Harga barang naik, penawaran juga naik. Harga barang turun, penawaran juga akan turun. Berbeda dengan hukum permintaan tadi. Sekarang kita lihat ke bagian 3 yaitu harga. Harga ialah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Dalam ilmu ekonomi, yang dimaksud dengan harga pasar ialah harga yang disepakati pihak penjual dan pembeli. Dan pada harga ini, barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Ini adalah harga pasar yang disepakati antara pihak penjual dan pihak pembeli. Nah, harga pasar dapat disebut juga sebagai harga keseimbangan. Kenapa disebut harga keseimbangan? Karena terjadinya keseimbangan antara jumlah barang yang ditawarkan atau yang dijual dengan jumlah barang yang diminta atau yang akan dibeli itu seimbang. Inilah yang disebut sebagai harga keseimbangan. Kesepakatan antara pihak pembeli dan penjual mengenai harga suatu barang. Nah, terbentuknya harga pasar ini melalui proses tawar-menawar nih antara pihak pembeli dengan penjual. Harga pasar terjadi setelah adanya kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Itu harga pasar. Di sini juga ada kurva atau harga keseimbangan dibandingkan dengan kurva permintaan dan penawaran tadi. Kita lihat di sini harga P ini untuk harga suatu barang. Q adalah jumlah barang tersebut. Di mana ketika harga 500, jumlah permintaan ada 10 buah ketika harga 500. Masih ingat dengan hukum permintaan tadi ya, jika harga suatu barang naik, otomatis jumlah permintaan akan menurun. Kemudian kita lihat yang bagian penawaran. Di sini ketika harga 500, jumlah penawaran 50. Sini. Masih ingat dengan hukum penawaran tadi? Jika harga suatu barang naik, otomatis jumlah penawaran juga akan naik. Kemudian kita lihat ketika harga 400, jumlah permintaan ada 20, jumlah penawaran ada 40. Sampai harga 100 dan kita lihat di sini ketika sama-sama ada kesepakatan atau keseimbangan. Ketika harga 300, permintaan ada 30, penawaran juga 30. Nah, titik inilah yang disebut sebagai harga keseimbangan. Harga yang disepakati oleh pihak penjual, penawaran, dan pihak pembeli atau permintaan. Ini adalah harga keseimbangan. Kemudian kita lihat bagian keempat adalah pasar.
Pasar merupakan sarana bertemunya penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan jual beli atau proses terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan harga dan jumlah barang atau jasa yang ingin dibelikan atau beli. Ini adalah pasar, sering kita lihat di sekitar kita. Ada 3 fungsi pasar. Yang pertama adalah fungsi distribusi. Nah, kita lihat fungsi distribusi ini adalah untuk memperlancar distribusi barang dari produsen kepada konsumen. Pasar dikatakan berfungsi dengan baik ketika kegiatan distribusi barang atau jasa ini dari produsen ke konsumen itu berjalan dengan lancar. Fungsi kedua adalah pembentuk harga. Pasar mewujudkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Biasanya kalau kita lihat di pasar tradisional, itu ada proses yang namanya tawar-menawar, ya kan? Pihak pembeli ingin menawar harga suatu barang terhadap pihak penjual. Dalam proses tersebut, tawar-menawar ini akhirnya nanti akan disepakati harga jualnya antara pihak pembeli dan pihak penjual. Kemudian fungsi ketiga adalah promosi. Pasar menjual barang sekaligus memperkenalkan hasil produksinya kepada masyarakat. Mungkin kita lihat di pasar-pasar tradisional, itu sering banyak sekali penjual yang istilahnya menawarkan atau menyampaikan manfaat dan keunggulan dari produk yang ia jual tersebut. Ya kan? Di situ adalah ajang promosi bagi pihak penjual untuk mempromosikan barangnya kepada pihak pembeli. Ini adalah 3 fungsi pasar: distribusi, pembentuk harga, dan promosi. Kemudian macam-macam pasar, pertama adalah menurut wujudnya. Pasar konkret, pasar yang unsur-unsurnya seperti penjual dan pembeli itu dapat kelihatan atau terlihat fisiknya ada di situ. Pasar konkret seperti pasar tradisional, pasar modern, itu adalah bentuk dari pasar konkret atau pasar nyata. Yang kedua adalah pasar abstrak. Pasar yang antara penjual dan pembeli itu tidak dapat bertemu langsung di dalam pasar, tetapi transaksi melalui alat komunikasi. Ini seperti kalau kita lihat menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu atau toko-toko online. Dan pasar abstrak ini juga bisa berupa pasar saham seperti Bursa Efek Jakarta untuk membeli saham di situ. Itu juga ada pasar abstrak yang tidak kelihatan secara fisik. Masih macam-macam pasar, kedua adalah menurut jenis barang. Pertama, pasar barang konsumsi. Pasar yang memperjualkan barang-barang keperluan sehari-hari. Seperti bumbu-bumbu dapur di sini. Bumbu dapur, kemudian pasar ikan, pasar daging. Kedua adalah pasar barang produksi, menyediakan keperluan faktor-faktor produksi, seperti pasar tenaga kerja. Di tenaga kerja kan merupakan salah satu faktor produksi. Kemudian pasar modal, tempat perusahaan untuk memperoleh modal. Itulah pasar barang-barang produksi, menyediakan keperluan faktor-faktor produksi. Kemudian menurut luas jangkauan atau pendistribusiannya, ada pasar lokal atau pasar setempat, pasar yang digunakan oleh masyarakat sekitar wilayah dan melibatkan penjual dan pembeli di sekitar daerah tersebut, pasar lokal. Yang kedua adalah pasar nasional, pasar yang cakupan penjual atau pembelinya dalam wilayah suatu negara, misalnya di Indonesia atau di negara-negara lain. Itu adalah pasar nasional, yang penting satu negara. Pasar regional, pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara tapi berada dalam satu kawasan. Misalnya ASEAN, kawasan ASEAN. ASEAN itu kan cuma beberapa negara yang ada di Asia Tenggara. Itu adalah pasar regional. Keempat adalah pasar internasional, pasar yang menyediakan komoditas barang dagangan untuk seluruh dunia. Jadi negara-negara lain bisa masuk ke pasar ini untuk membeli atau menjual suatu barang. Kemudian menurut waktu penyelenggaraannya ada pasar harian.
pasar yang melakukan kegiatan setiap hari dan menjual barang-barang kebutuhan pokok setiap hari. Itu misalnya untuk pasar-pasar umum yang setiap hari itu buka. Kemudian pasar mingguan, pasar yang dilaksanakan seminggu sekali, seperti berlangsung setiap hari Minggu atau pasar pagi, itu biasanya cuma seminggu sekali. Pasar bulanan, pasar yang kegiatannya sebulan dalam sekali. Misalnya ketika terjadi pas masa-masa gajian, itu biasanya akan dibuka pasar bulanan ini. Keempat adalah pasar tahunan, pasar yang dilaksanakan setahun sekali. Seperti kalau kita lihat di kondisi Jakarta yaitu PRJ, Pekan Raya Jakarta, yang dibuka sekali setahun. Macam pasar menurut struktur pasarnya. Ada pertama pasar persaingan sempurna. Di dalamnya banyak terdapat penjual dan pembeli yang sama-sama telah mengetahui situasi pasar. Barang yang diperjualbelikan itu biasanya bersifat homogen atau barangnya sama. Barangnya sama, contohnya seperti pasar bahan pangan seperti beras. Jadi di pasar tersebut cuma ada penjual beras. Yang kedua adalah pasar persaingan tidak sempurna. Pasar yang penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam menentukan harga dan barang yang diperjualbelikan. Nah, di pasar persaingan tidak sempurna ini dibagi menjadi beberapa jenis. Pertama adalah monopoli. Pasar yang penawarannya terhadap satu barang atau berbagai barang dikuasai oleh satu perusahaan saja. Misalnya untuk pasar monopoli ini, perusahaan listrik A itu memonopoli penjualan arus listrik di suatu negara. Artinya cuma ada satu perusahaan saja yang menguasai listrik di satu wilayah atau satu negara. Duopoli yaitu pasar yang penawarannya terhadap satu barang dikuasai oleh dua perusahaan. Kalau monopoli tadi satu perusahaan, kalau duopoli itu dua perusahaan. Misalnya penawaran atau penjualan minyak pelumas dikuasai oleh perusahaan X dan perusahaan Y. Ketiga adalah oligopoli, pasar yang penawarannya terhadap satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan saja. Ini oligopoli, misalnya penjualan deterjen itu ditawarkan atau istilahnya itu ditawarkan oleh beberapa perusahaan. Makanya kita lihat ada beberapa merek deterjen di wilayah kita, ada Rinso, Attack, Daya, dan lain sebagainya. Itu deterjen dikuasai oleh beberapa perusahaan. Kemudian monopsoni, pasar yang hanya terdapat satu pihak pembeli, sehingga ia mampu untuk menetapkan harga. Kalau monopoli, duopoli, dan oligopsoni tadi, itu merupakan oligopoli tadi, itu adalah pihak pembeli yang berhak untuk menentukan harga. Tapi kalau monopsoni, itu pihak pembeli yang menentukan harga. Misalnya untuk kegiatan monopsoni ini, perusahaan T menguasai penentuan tarif kereta api di suatu negara. Jadi perusahaan T ini berhasil membeli kereta api di satu negara. Jadi dia berhak menentukan tarifnya. Kemudian duopsoni, pasar yang pembelinya hanya dua pihak untuk membeli suatu barang. Misalnya telekomunikasi SLJ yang dihasilkan sejumlah perusahaan hanya dibeli oleh dua perusahaan. Sambungan langsung internasional, misalnya untuk perusahaan Telkom dan Indosat, cuma dua perusahaan tersebut yang berhak untuk menguasai pasaran telekomunikasi. Kemudian oligopsoni, pasar yang pembelian terhadap satu barang dipegang oleh beberapa pihak. Misalnya, infrastruktur telekomunikasi seluler suatu negara itu hanya dibeli beberapa perusahaan saja. Jadi beberapa perusahaan berhasil menguasai infrastruktur telekomunikasi di dalam satu wilayah atau satu negara.